ikhtilaf di ayat ini berarti perselisihan pendapat, cara pandang yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Itu semua dikembalikan kepada Allah karena Allah adalah fatirus samawati wal ardh. Karena dialah zat yang menciptakan langit dan bumi. Kita coba baca apa yang ada pada tafsir Al-Mizan. Ya, saya akan baca di alinea pertama, lalu kemudian saya akan minta salah satu dari kalian untuk membaca mungkin satu jumlah sempurna atau kurang dari jumlah sempurna, lalu kita diskusi maknanya, dan kemudian kalau ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama ya kita akan sampaikan juga. Qauluhu ta'ala, firman Allah di ayat yang 11, fatirus samawati wal ardh ila akhiril ayah, lamma sarraha bi annahu ta'ala huwa rabbuhu liqiyamil hujaji ala annahu huwal waliyyu wahdahu, aqaba dzalika bi iqamatil hujjati fi hadhil ayat wallati ba'daha ala rububiyyatihi ta'ala wahdah. Firman Allah fatirus samawati wal ardh ila akhiril ayat, sampai akhir daripada ayat ini. Maknanya seperti apa? Sebelum menjelaskan, Allamah Tabatabai mengatakan begini, lamma sarraha, setelah Allah menjelaskan, sarraha menjelaskan dengan tegas, dengan terang, bi annahu ta'ala, bahwasanya dia Allah Ta'ala, huwa rabbuhu, bahwa Allah adalah Tuhannya. Tuhannya siapa? Tuhannya Rasulullah, Tuhannya manusia. Liqiyamil hujaj, karena ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan. Dalil ala annahu huwal wali, dalil bahwasanya Allah adalah wali, dia Tuhan, dia yang wali. Tahu artinya wali? Wali itu adalah yang mengurusi, yang memiliki wilayah, namanya wali. Allah wali. Artinya kalau kita punya masalah, kembalikan kepada siapa? Kepada wali. Seorang anak perempuan, gadis-gadis seperti sebagian dari kalian yang masih gadis, kalau mau menikah harus izin wali. Wali itu artinya yang memiliki wewenang atas sesuatu, disebut dengan wali. Seorang anak yang yatim, anak yatim punya harta, maka anak itu tidak bisa mengelola hartanya karena masih kecil. Maka siapa yang berhak untuk mengelola? Seorang wali. Wali siapa? Walinya anak kecil itu. Misalnya seorang ayah adalah wali murid, ibu adalah wali murid karena dia yang punya hak atas yang diwalikannya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala wali, artinya apa? Yang punya keputusan, yang berhak atas diri manusia adalah Allah. Ala annahu huwal waliyyu wahdahu, bahwasanya dia Allah adalah wali wahdahu, sendiri, tidak ada wali selain dari Allah. Di sini Imdad tanya, Ustaz, kenapa kok Allah hanya satu-satunya wali? Bukankah di ayat surat Al-Maidah Allah mengatakan innama waliyukumullah wa rasuluh wa walladzina amanu, bahwa wali kalian adalah Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Jawabannya adalah Rasulullah wali kita, tetapi wali yang diizinkan oleh wali yang asli, wali yang sesungguhnya, yaitu Allah. Artinya pada sistemnya sistem vertikal, bukan horizontal, bukan sejajar dengan Allah. Dia adalah kepanjangan dari Allah. Alladzina amanu juga kepanjangan dari Rasulullah. Jadi wali yang sebenarnya adalah Allah. Wahdahu. Aqaba. Perhatikan cara bacanya. Aqaba. Kalau orang-orang yang tahu istilah ta'qibatus shalah, artinya apa ta'qib? Ta'qib adalah sesuatu yang dibaca setelah sholat. Aqib artinya yang ada di belakang. Makanya anak keturunan itu disebut dengan aqib. Misalnya si fulan misalnya pada tahun sekian meninggal, wala aqibalahu, si fulan meninggal tanpa ada keturunan. Aqib berarti keturunan. Sesuatu yang di belakang kita disebut dengan aqib. Nah, fiilnya adalah aqibaya, aqabaya qibu. Nah, sekarang katanya
aqaba. Di sini aqaba artinya apa? Membuat sesuatu yang di belakangnya. Artinya melanjutkan. Setelah menjelaskan ini semua bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wali, Allah aqaba dzalik bi iqamatil hujjah, melanjutkan pembahasan ini dengan iqamatul hujjah, menyampaikan hujjah. Hujjah itu adalah dalil, argumentasi. Di mana hujjahnya? Fi hadhil ayah, di ayat ini. Wallati ba'daha, juga pada ayat yang setelahnya. Hujjah atas apa? Ala rububiyatihi ta'ala wahdah. Hujjah dan bukti bahwasanya Tuhan hanya Allah satu-satunya. Jelas sampai di sini? Sekarang beliau mengatakan, Allamah Tabatabai menjelaskan, hujjah yang Allah sampaikan di ayat ini itu apa dan bagaimana? Siapa di antara kalian yang berani membaca? Untuk kemudian saya catat namanya sebagai orang yang insya Allah akan mendapatkan reward, insya Allah. Siapa yang berani? Boleh, anak Ustaz. Berani nih? Insya Allah Ustaz, sampai koma. Silakan, Imdad. Saya catat namanya Imdad, tanggal sekian dia membaca. Silakan. Wa muhassalul hujjah. Bentar. Wa muhassalul hujjah annahu ta'ala mawjudul asya. Annahu ta'ala mawjudul asya, Ustaz. Mujidul asya. Aujada yujidu ijadan, yang mewujudkan. Mujidul asya wa fatiriha bil wafati mawjud wafatiruha oh wafatiruha ke asya ya, wafatiruha bil ikhraji min katamal adam min katmil adam ilal wujudi wa qad ja'alakum azwajan fakatharakum bidzalika wa ja'ala minal an'ami azwajan fakatharaha bidzalika litantafi'u biha. Nah, sampai di sini apa artinya? Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta sesuatu gitu kan, dan wafatiriha kan pencipta juga ya Ustaz ya. Ya, betul. Yang mengadakan dan yang menciptakan. Yang mengadakan dan yang yang menciptakan, yang mana sebelumnya itu masih belum ada ya Ustaz ya. Min katmil adam. Ya, bil ikhraj artinya katmul adam itu artinya di kandungan ketiadaan. Jadi dari kandungan ketiadaan dikeluarkan. Bil ikhraj artinya mengeluarkan dari ketiadaan. Ketiadaan kepada ya ada gitu. Nah, dikeluarkan kemana? Kepada wujud. Kepada wujud. Nah, terus dan Allah telah menjadikan di antara kalian yaitu pasang-pasang, menjadikan kalian ya ja'alakum, menjadikan kalian berpasang-pasang, kemudian dikembang biakan atau diperbanyak gitu kan ya Ustaz. Memperbanyak kalian dari pasang-pasang itu. Dan Allah juga telah menjadikan hewan-hewan juga berpasang-pasang dan juga dikembangbiakan dari hasil pasangan itu, supaya litantafiu itu saling mengambil, kalau arti aslinya mengambil keuntungan ya, supaya kalian memanfaatkan atau mendapatkan manfaat biha dari pasangan-pasangan. Nah, artinya begini. Pertama, mukadimahnya adalah Allah pencipta. Allah mengeluarkan hal-hal yang asalnya tidak ada, mengeluarkan dari ketiadaan menuju kepada keberadaan.
Lalu kemudian kalian manusia diciptakan berpasang-pasangan. Dari berpasang-pasangan ini kalian jadi banyak. Demikian pula binatang-binatang ternak dengan berpasang-pasangan menjadi banyak. Ketika sudah banyak, kalian bisa memanfaatkan hal tersebut. Wahada, lanjut. Wahada khalqun wa tadbir. Iya. Dan Ini adalah ya penciptaan dan tadbir apa tadi ya? tadbir, artinya pengurusan, pengelolaan. Jadi Allah bukan hanya menciptakan, tapi juga mengatur. Ya. Lanjut. Wa huwa sami'un. Lama 5. Itu yas'aluhu atau Ya. Yas'aluhu kan ya Ustaz ya? Ya, betul. 5 yas'aluhu khalquhu minal hawaij fayuqdo likulli fayaqdiya likulli ma yastahiquhu minal hajah. Oke. Sampai di sini terus artinya dan Allah itu maha mendengar bagi sesiapa saja yang menanyakan tentang atau perihal penciptaannya. Minal hawaij sa'ala yas'alu. Apa artinya sa'ala yas'alu? Bertanya, Ustaz. Meminta. Oh. Sa'ala yas'alu itu artinya meminta. Kenapa kok sa'ala yas'alu juga artinya bertanya? Iya, karena orang bertanya itu meminta jawaban. Paham ya? Arti soal itu sebenarnya adalah permintaan. Masalah artinya sesuatu yang diminta untuk diselesaikan. Jadi artinya dia Allah itu maha mendengar. Mendengar apa? 5 yas'aluhu khalquhu. Apapun yang diminta oleh makhluk-makhluknya. Apa yang diminta itu? Minal hawaij, kebutuhan-kebutuhan makhluk. Makhluk yang meminta untuk memenuhi kebutuhannya, Allah fayaqdi, maka dia akan memenuhi. Memenuhi apa? Permintaannya. Fayaqdiya likulli ma yastahiquhu minal hajah. Dia akan memenuhi segala hal yang memang hamba tadi meminta sesuatu yang berhak. Kalau nggak berhak ya nggak dikasih. Misalnya kalau ada orang meminta dikasih sayap seperti burung, ini nggak berhak untuk mendapatkannya, ya nggak dikasih. Orang yang malas-malasan nggak pernah belajar terus meminta jadi seorang ulama besar, seorang profesor, ya nggak mungkin. Orang malas kerja meminta jadi orang yang kaya miliarder, ya nggak mungkin. Allah akan menerima permintaan dan mengabulkan permintaan hamba-hambanya untuk memenuhi kebutuhannya yang memang dia berhak untuk mendapatkannya. Ini sifat Allah yang disebutkan di sini. Berikutnya, disebutkan pula bahwa Allah bukan hanya menciptakan, tetapi juga melakukan tadbir. Pertama, dia adalah mendengar. Kedua, dia basir. Lanjut, siapa? Ahmad Syahabuddin mau melanjutkan? Atau yang lain? Iya, saya Ustaz. Silahkan. Dapat reward ya Ustaz ya? Kenapa? Dapat reward katanya. Reward ya? Nggak dengar saya. Oh iya dong, iya. Jangan khawatir. Dapat reward ya Ustaz ya? Semua. Ya. Oh gitu Ustaz. Yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Basirun ya Ustaz ya? Iya, betul. Basirun lima ya'maluhu khalquhu minal a'mali fayujazihim bima amilu wa huwal ladzi yamliku mafatihu khazainis samawati mafatiha khazainis samawati wal ardi allati adkhara fiha malaha. Oh, itu film Adi ya? Iya. Allati iddakhara fiha malaha min khawasi wujudiha wa atharihi
mimma yata'allafu binhu bidzalika wa hadza kulluhu Minha. min at-tadbiri fa huwa rabbul mudabbir lil umur. Basirun lima ya'maluhu, Allah juga bukan hanya mendengar kepada apa yang diminta oleh makhluknya, melainkan Allah juga melihat apa yang diperbuat oleh ciptaannya atau oleh makhluknya. Baik itu minal amali, dari semua pekerjaan-pekerjaan makhluknya. Kemudian fayujazihim bima amilu, Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepada apa yang hamba-hambanya atau makhluknya perbuat. Wa huwal ladzi yamliku mafatiha khazainis samawati wal ardh. Allah itu ya zat yang memiliki semua mafatih, itu kunci khazain. Khuzan itu apa saja? Khazain jamu khizanah. Khizanah artinya lemari sebenarnya. Maksudnya itu adalah Kunci lemari. khazanah. Oh, Bahasa Indonesianya khazanah. Allah adalah zat yang memiliki kunci khazanah antara langit dan bumi. Baca kekayaan. Oke. Kekayaan gitu ya. Ya. Siap. Allati iddakhara fiha ma laha min khawasi wujudi wa athari. Iddakhara Iddakhara menyimpan. yang menyimpan yang menyimpan di dalamnya atau di dalamnya tersimpan Iya. mal ini mal apa Ma-nya itu adalah isim mausul. Oh, Sesuatu. yang di dalamnya tersimpan sesuatu min khawasi wujudiha, dari beberapa ketentuan-ketentuan wujudnya atau keadaannya, kejadiannya. Wa asarihi mimma wa asarihi. Ini kok wa asarihi saja. Yamliku mafatiha khazain samawati. Allah itu yang memiliki kunci kekayaan langit dan bumi. Yang mana kekayaan langit dan bumi itu iddakhara fiha, yang telah disembunyikan, disimpan oleh Allah di mana? Di langit dan di bumi. Oh. Ya. Malaha min khawas. Allah telah menyimpannya di langit dan di bumi dengan masing-masing memiliki apa? Khawasi wujudi. Masing-masing punya ciri khas, kekhususan bagi wujudnya. Wujud apa? Wujud langit dan wujud bumi. Jadi sesuaikan dengan kekayaan langit dengan kekayaan bumi kan tentunya beda. Wa atharihi malaha min atharihi. Dan itu adalah asar. Ini semuanya adalah ciptaan-ciptaan Allah. Asar artinya ciptaan-ciptaan Allah yang menunjukkan adanya Dia. Lanjut, mimma yata'allafu minha bizuhuriha an-nizam al-masyhud. Dari sesuatu yang diciptakan gitu saja. Yata'allafu minha, yang dengannya terbentuk. Terbentuk ya. Bizuhuriha, dengan zuhurnya. Apa yang terbentuk? An-nizam al-masyhud. Sistem tatanan yang terlihat ini, ya, dengan adanya kekayaan langit dan bumi itu, tercipta sistem yang kita saksikan ini berkat adanya apa yang telah Allah simpan di langit dan di bumi. Nah, lanjut. Wa huwal ladzi yarzuqul marzuqin. Allah juga adalah zat yang memberikan rizki setiap orang yang memiliki rezeki, maksudnya setiap orang yang masih ada takaran rezekinya gitu ya Ustaz. Artinya dialah yang memberi rezeki kepada semua. Gitu. Ayusya'u fi rizqihim wa fayuwassi'u fi rizqihim wa yudayyiqu an ilmin minhu bidzalika. Maka Allah Subhanahu wa taala meluaskan, memudahkan di dalam rezekinya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memiliki kemungkinan untuk mempersempit dari ilmin ini, ilmu maksudnya Ustaz ya. Ini Allah itu tahu bagaimana orang yang tidak layak untuk mendapatkan rezeki, jadi rezekinya disempitkan. Oh. Ya.
Gitu. Wahada. Wa hadza kulluhu minat tadbir fa huwa rabbul mudabbirul umur. Maka kesemuanya itu merupakan daripada tatanan, kemudian Allah itu adalah Tuhan yang mengatur terhadap semua urusan atau perkara. Ya. Muhassalul hujjah, singkat dari hujjah. Ya, secara singkat hujjah ini mengatakan apa? Bahwa Allah itu yang menciptakan. Allah yang membuat manusia jadi banyak, binatang jadi banyak. Allah yang membuat adanya alam di alam dunia ini. Allah yang kemudian memberikan segala yang diperlukan oleh makhluk. Makhluknya butuh sesuatu yang layak diberikan oleh Allah. Ini Allah SWT memberikan semuanya kepada makhluk-makhluknya. Nah, berarti Allah itu bukan hanya menciptakan, melainkan juga mengatur. Bayangkan kalau Allah hanya menciptakan kemudian nggak ngatur kita, wah mati kita. Jadi pertama kali diciptakan kita sudah mati, sudah binasa, nggak bisa hidup. Tapi Allah SWT yang memberikan kepada kita. Dengan memberikan, menciptakan, memperbanyak, memberikan, tercipta sebuah sistem. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjadi Rabb. Apa arti Rabb? Rabb adalah yang mengatur. Ibu rumah tangga bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Gimana? Ibu rumah tangga bahasa Arabnya apa? Oh, Rabbatul Bait. Rabbatul Bait. Tuhannya rumah. Kalau Rabb itu diterjemahkan Tuhan, maka Rabbatul Bait adalah Tuhannya rumah. Makanya kalian laki-laki jangan macam-macam dengan istri kalian. Tuhan di rumah. Nah, Rabb itu bukan Tuhan. Rabb adalah yang mengatur. Rabbatul Bait yang mengatur. Allah adalah yang mengatur. Al-Mudabbir yang memberikan pengaturan dan pengelolaan. Atas apa? Lil umum. Ini dalilnya. Naam. Dan itulah yang Allah katakan Fatirus samawati wal ardh. Dialah Allah yang fatir terhadap samawat dan ardh. Lanjut. Faqauluhu, turun ke bawah juga. Nah, faqauluhu fatirus samawati wal ardh, kata fatir ay mujiduha, yakni yang mengadakan. Kata mujid berasal dari aujada yujidu, mujid. Mujid artinya mewujudkannya. Dari mana mewujudkan? Min katmil adam. Kata mayaktumu apa artinya? Rahasia, tersembunyi, tidak ada. Kata mayaktumu artinya menyembunyikan sesuatu. Kitman, kitman itu artinya menyembunyikan. Iya, gitu. Kan apa namanya, salah satu sifatnya Nabi apa? Tabligh. Tabligh. Ya. Katanya itu Nabi apa? Yang biasa di masjid-masjid itu sebelum adzan ya. Sidik artinya benar ya. Di antaranya adalah tabligh, menyampaikan. Lawannya kat atau kitman, menyembunyikan. Ketersembunyian disebut dengan kat. Min katmil adam, dari ketersembunyian adam ala sabilil ibda'. Bahwa Allah itulah yang menciptakan. Abda'a yubdi'u juga berarti mewujudkan. Mewujudkan. Naam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? Wa qauluhu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Siapa yang membaca? 2 orang sudah dapat reward. Kumpulin Heb. Kumpulin rewardnya. Ahmad Syahabuddin, Masya Allah tadi bacanya. Masya Allah rusak ya Ustaz. Masya Allah. Saya nggak nyangka bisa sebagus itu. Yang lain silakan. Jangan takut salah ya. Kalau enggak rewardnya saya ambil sendiri. Dibenerin. Oke, kalau memang tidak ada yang berani, saya baca. Nanti kalau ada yang berani angkat tangan ya, ngasih tahu ya. Wa qauluhu, Allah Subhanahu wa taala ayat ini melanjutkan begini. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Ja'ala artinya membuat. Lakum untuk kalian. Membuat apa? Azwajan. Menciptakan atau membuat pasangan-pasangan. Buat siapa? Buat kalian. Pasangannya dari mana? Dari jin, dari tembok, dari pohon. Min anfusikum. Dari diri
kalian. Jadi kita dikasih pasangan dari jenis manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa dzalika bi khalqidz dzakari wal unsa, yaitu dengan menciptakan laki-laki dan perempuan. Alladzaini yatimmu bitazawujihima. Ini bukan lilladzina tapi alladzaini. Yang mana keduanya itu az-zakar wal unsa tadi yatimu menjadi sempurna bitazawujihima dengan mereka bersatu, izdiwaj, menikah misalnya, melakukan proses apa namanya, pengembangbiakan ya. Bitazawujihima, apa yang menjadi sempurna? Amrut tawalud, perkara beranak pinak, wat tanasul, dan melahirkan generasi. Tanasul berasal dari kata nasl. Nasl artinya generasi. Wa takassuril afrad, dan dengan demikian jumlah manusia menjadi banyak. Kemudian apa? Bukan hanya manusia saja kalau kita wajah, Allah juga telah menjadikan dari tangan. Orangnya juga ngilang. Orangnya hilang ya, berarti saya harus Baru masuk lagi Ustaz. Biasa gangguan. Oke. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan, ya. Wal khitabu fi yadra'ukum, yang diajak bicara oleh Allah dalam kata kum. Pada kata yadra'ukum ya. Khitabnya siapa? Lil insani wal an'am, manusia dan binatang ternak yang menjadi khitabnya ayat ini. Bitaghli bijanibil uqala. Mana lagi? Hilang lagi? Oh enggak. Apa arti taglib? Ada yang tahu arti taglib? Taglib ini istilah di dalam bahasa Arab. Kalau misalnya kalian begini ya, kumpul ada 10 orang laki-laki dan 10 orang, bisa enggak, ada 10 orang perempuan, ada 1 orang laki-laki. Ketika kita berbicara dalam bahasa Arab, kita menggunakan dhamir apa? Dhamir kum atau dhamir kunna. Perempuannya 10, lakinya 1. Kum. Menggunakan kum. Kenapa? Karena orang laki-laki itu punya sisi taglib. Dia lebih unggul daripada orang perempuan. Unggul dalam sisi apa? Dalam sisi kalau ada masalah yang maju duluan yang laki. Karena itulah yang dijadikan khitab adalah kumnya, bukan kunna. Walaupun laki masih kecil. Begitu pula kalau ada kumpulan makhluk-makhluk yang tidak berakal, ada 1000 ekor kambing campur dengan kuda, campur dengan sapi, kemudian di situ ada seorang manusia. Maka saya ketika berbicara dengan mereka semua, saya berbicaranya dengan menggunakan gaya khitabnya kepada manusia, bukan kepada binatang. Dengan menggunakan kom. Lil insani wal an'am bitaglib, dengan memberikan sisi taglib kepada siapa? Bitagli bijanibil uqala, dengan menjadikan kelompok yang punya akal atau manusia sebagai khitabnya ala ghairihim, dibandingkan kelompok yang lain, kama dzakaru Zamakhsyari. Jadi yang diajak ngomong bukan binatangnya, tapi apa? Manusianya. Nah, ini sampai di sini pembahasan muqaddimah dalam hujjah itu. Hujjah tentang rububiyahnya Allah. Sekarang yang kita bahas adalah masalah siapakah Allah? Apakah Allah sebagai Rabb punya kemiripan dengan makhluk ataukah tidak? Ataukah Allah berbeda dengan makhluknya? Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Laisa, tidaklah, kamitslihi, seperti dia, syai'un, sesuatu apapun.
yakni laisa mithluhu syai'un. Cara bacanya lihat ya. Ai laisa mithlahu syai'un. Kenapa kalau dibaca mithlahu dengan nasab? Karena dia adalah khabarnya laisa. Ya. Isimnya laisa, syai'un. Isimnya diakhirkan. Fal kafu zaidatun. Al-kaf di sini bukan al-kafnya saya. Al-kafnya saya huruf kaf. Huruf kaf di sini zaidatun adalah sesuatu yang lebih zaidah. Untuk apa fungsinya? Litakid, untuk menekankan. Walahu nadha'ir katsiratun fi kalamil Arab, dan contoh semacam ini banyak digunakan dalam bahasa Arab. Nah, sebelum saya melanjutkan kepada pembahasan ayat ini, yang ingin saya sedikit komentari adalah bahwa Allamah Tabatabai menganggap huruf kaf pada laisa kamitslihi syai'un sebagai kaf zaidah. Di sini tidak dikasih arti. Kalau kita mau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka kita terjemahkan tidaklah seperti dia sesuatu apapun. Tidaklah seperti dia. Seakan-akan saya katakan laisa mithlahu syai'un. Kalau kafnya mau kita artikan juga, maka menjadi begini arti bahasa Indonesianya. Tidaklah seperti padanannya sesuatu apapun. Di sini Allamah Tabatabai menjadikannya sebagai kaf zaidah. Tetapi sebagian kalangan ulama, khususnya ulama-ulama teolog ya, ulama-ulama teolog ilmu kalam, mereka mengatakan kaf di sini bukan kaf zaidah. Perhatikan ya. Kaf di sini bukan kaf zaidah menurut mereka. Kenapa kok bukan kaf zaidah? Karena Allah Subhanahu wa taala tuh ingin mengatakan begini, kalian kepingin tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Oke. Sekarang coba lihatlah, adakah sesuatu yang misalnya bisa disandarkan kepada Allah dan itu juga bisa disandarkan kepada makhluknya? Ada. Contoh, melihat. Allah melihat dan saya melihat. Saya melihat, Allah melihat. Tetapi apakah penglihatan saya, cara melihatnya saya dengan cara melihatnya Allah sama? Jawabannya beda. Cara melihatnya Allah tidak sama dengan cara melihatnya manusia. Ini sudah jelas bahwa tidak sama. Tetapi yang ingin dikatakan oleh ayat ini jauh lebih dari itu. Ayat ini ingin mengatakan apa? Bahwa jangankan sesuatu mirip Allah. Sesuatu itu tidak ada sesuatu apapun yang bisa disamainya, lalu ada makhluk yang lainnya ingin bersamaan dengan dia. Anggap saja ada suatu mawujud yang sedemikian sempurna, lalu kita mengatakan mawujud sempurna itu Allah misalnya. Lalu ada makhluk-makhluk seperti kita akan dinisbatkan kepada Allah. Jangan sama Allah, sama yang ini aja nggak sampai. Kesempurnaan kita di dalam misalnya, kan ada Allah Subhanahu wa taala Maha Tahu. Maha Taunya Allah apakah sama dengan pengetahuan kita? Enggak. Orang yang paling alim seperti apapun tidak akan bisa sama dengan sesuatu yang kita anggap mirip Allah. Mirip saja tidak ada. Lalu kemudian kita mau menisbatkan sesuatu kepada yang mirip dengan Allah. Jauh, sangat jauh kalau kita mau membandingkan sesuatu dengan Allah. Ala kuliah, tapi Allamah Tabatabai mengatakan, udah deh, jangan terlalu sibuk dengan masalah kafnya itu maknanya apa, muter-muter nanti pembahasannya. Gini loh, kata kamitslihi hadza, kamitsru hadza itu dalam bahasa Arab biasa digunakan. Allah menggunakan bahasa Arab, menggunakan teori bahasa Arab, kebiasaan orang Arab kayak apa digunakan oleh Allah dalam bahasa Quran. Nggak usah pakai dipikirkan macam-macam. Kafnya kaf zaidah ya sudah zaidah, sama seperti orang Arab kalau ngomong. Fungsinya apa? Untuk menekankan. Naam. Wa qauluhu wa huwas samiul basir. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengakhirinya dengan kata wa huwas samiul basir. Dia adalah Maha Sami' dan Maha Basir. Artinya apa? Ai huwas sami', Allah Maha mendengar. Lima yurfa'u ilaihi min masaili khalqih.
Dia maha mendengar, mendengarkan apapun yang naik kepadanya. Yurfa'u ilaihi, naik kepadanya. Apa yang naik kepadanya? Min masaili khalqih, permintaan-permintaan. Dari siapa? Dari makhluk-makhluknya. Dan dia juga al-basir li a'mali khalqih. Dia juga maha mendengar atas, maha melihat atas apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Nah, ini ayat yang ke-11 dari surat Asy-Syura. Lalu untuk menyempurnakan pembahasan ini, Allamah Tabatabai menyebutkan beberapa ayat. Allah Subhanahu wa taala yas'aluhu man fis samawati wal ard. Dia diminta, dimohon oleh siapapun yang ada di langit dan di bumi. Kemudian di surat Ibrahim ayat 34 Allah berfirman wa atakum min kulli ma sa'altumu. Apapun yang kalian minta, kalau memang tepat dan memang Allah Subhanahu wa taala melihat cocok dan layak untuk kita dapatkan, Allah akan memberikannya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala maha melihat apa yang kalian lakukan. Di surat Al-Hadid ayat 4. Ini adalah penyempurna dari penjelasan sebagai penyempurna dari penggalan akhir ayat 11 wa huwas samiul basir. Sampai di sini pembahasan kita kurang lebih selesai. Masalah apakah Allah punya kemiripan dengan makhluk ataukah tidak. Yang menjadi masalah begini. Mengapa masalah Allah mirip dengan makhluk atau tidak mirip dengan makhluk itu menjadi penting untuk dibahas. Masalahnya di mana? Masalahnya begini. Allah Subhanahu wa taala ketika memutus nabinya ke tengah umat manusia, Nabi Muhammad maksud saya. Beliau berada di wilayah Arab, Jazirah Arab. Jazirah Arab, manusianya adalah manusia-manusia yang berpikiran sangat praktis. Tidak bisa berpikir yang ruwet-ruwet, yang jelimet-jelimet, dia nggak mampu orang-orang Arab. Mereka hanya berpikir praktis. Praktisnya gimana? Kalau kita mau menyembah, ya kita harus melihat sesuatu yang ada di depan kita lalu kita sembah. Kita mau menghormati, ya harus ada sesuatu yang di depan lalu kita hormati. Loh, walaupun bentuknya patung, kita kan mau memuji Tuhan. Dan Tuhannya tidak kelihatan, ya kita jelmakan menjadi sesuatu yang kelihatan lalu kita sembah. Pemikiran manusia yang dari zaman dulu sampai zaman masa penyembahan berhala lewat, rata-rata manusia itu ketika melihat Tuhan, membayangkan Tuhan, itu membayangkannya seperti membayangkan makhluk, seperti membayangkan manusia. Karena apa? Karena manusia itu cenderung menisbatkan sesuatu dengan apa yang dia akrab dengannya. Contohnya, kalau ditanya kepada anak kecil, ini sekarang kamu kalau seandainya minta kepada Tuhan, minta apa? Anak kecil minta, saya kepingin setiap hari ada permen. Ya kan anak kecil sukanya permen. Misalnya anak kecil sukanya apa? Suka mainan mobil-mobilan. Saya minta kepada Tuhan, minta dikasih mobil-mobilan. Kenapa? Karena di mata dia kesempurnaan adalah mainan seperti itu. Ketika dia menginjak usia lebih dewasa lagi, maka pandangannya akan lebih luas lagi. Sampai kemudian orang pada tingkatan yang lebih dewasa, maka pandangannya akan lebih luas. Intinya manusia itu lebih akrab dengan sesuatu yang diraba, dirasa, disaksikan di dekatnya. Sesuatu yang jauh, manusia biasanya sulit untuk menalarnya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada kalian yang ada di Zoom ini, di kelas ini. Nggak ada yang pernah ke Iran ya? Nggak ada yang pernah ke Iran? Belum, Ustaz. Kalau diajak mau. Kalau saya mau cerita kepada kalian tentang Iran misalnya ya. Di Iran itu ada masakan namanya kurme sabzi. Kurme sabzi itu makanan yang warnanya hijau, terbuat dari sayur-sayuran yang berwarna hijau, daun-daunan yang berwarna hijau. Kalian mungkin dengan keterangan saya kalian bisa membayangkan. Tapi bayangan kalian tidak keluar dari apa-apa yang biasa kalian lihat di Indonesia. Betul ya?
Manusia juga seperti itu secara umum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada surga, surga itu kenikmatannya sangat indah dan tidak bisa dilukiskan. Lalu kemudian manusia pikir aja, Pak. Kenikmatan yang paling indah adalah kenikmatan ketika orang memiliki pasangan. Orang laki-laki punya istri misalnya. Maka itu adalah yang paling indahnya kehidupan bagi manusia. Disitulah kemudian Allah menjanjikan, kalau kamu jadi orang baik, kamu akan mendapatkan hurul ain, istri yang sangat cantik. Cantikannya seperti apa? Dikisahkan matanya kalau ngelirik indah sekali ya. Hur, matanya lirikannya indah apa itu? Hurun maksuratun fil khiyam. Kayak gadis-gadis yang ada di kemah-kemah, nggak keluar, gadis-gadis pingitan, menambah orang keinginannya untuk memiliki istri yang semacam itu. Dan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Ar-Rahman, itu ketika menceritakan tentang wanita atau bidadari surgawi seperti apa. Itu diakrabkan dengan apa yang bisa yang difahami oleh manusia. Karena itu ketika berbicara tentang Tuhan, mereka juga kemudian menalari seperti itu, seakan-akan Tuhan itu seperti manusia. Nah, Rasulullah datang mengenalkan, kalau kalian kepingin menyembah, jangan sembah makhluk-makhluk seperti berhala ini bukan Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan, yang punya kekuatan, yang segala macam kesempurnaan pada dirinya. Tetap manusia masih belum bisa menalarnya. Nah, lalu kemudian di situ muncul di ayat-ayat Al-Quran ada kata-kata yang menggunakan makna yang mirip dengan yang dimiliki oleh manusia. Contoh. Allah berfirman begini, wa yabqa wajhu kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya fana kecuali wajahnya Allah yang maha mulia. Di sini Allah punya wajah atau tidak? Punya. Ayatnya jelas kok. Yadullah fawqa aydihim. Ya, di tangan Allah di atas tangan mereka. Orang Yahudi mengatakan, yadullahi maghlulah, tangan Tuhan terbelenggu. Lalu kata Allah, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Tangan mereka lah yang terbelenggu. Mereka dilaknat atas apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatan. Tangan Allah itu terbebas, tidak terbelenggu, terbebas, terbuka. Contohnya lagi, Allah berfirman kepada Nabi Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah kapal bi'ayunina dengan mata kami. Berarti Allah apa? Mata. Kalau nggak salah minggu kemarin saya sudah sempat membicarakan kan ya contoh-contoh yang semacam ini, belum? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Nah, contoh-contoh yang semacam inilah yang kemudian mewarnai perdebatan di kalangan para teolog, di kalangan para pemikir-pemikir Muslim, bahwa ada sifat-sifat semacam itu, bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang mirip dengan manusia. Apalagi bukan hanya wajah, bukan hanya tangan, bukan hanya mata, bukan hanya kaki, bukan hanya jiwa. Ada kan Allah tuh punya jiwa katanya ya. Allah tuh punya roh. Nafas biasa diterjemahkan dengan kata jiwa atau roh. Loh kok bisanya Allah punya roh, punya jiwa? Ada dalam Al-Quran. Nabi Isa mengatakan begini, ta'lamu ma fi nafsi, kau tahu apa yang ada pada jiwaku. Wala a'lamu ma fi nafsik, aku tidak tahu apa yang ada pada jiwamu, pada nafasmu ya Allah. Berarti Allah punya nafs. Kemudian ada sifat-sifat yang manusia juga memiliki sifat itu. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai Rauf, menyebut dirinya sebagai Rahim. Ternyata di dalam Al-Qur'an juga ada sifat Rauf dan Rahim dinisbatkan kepada seorang manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf Rahim. dan rahim. Padahal rauf sifatnya Allah, rahim juga sifatnya Allah. Ini dinisbatkan kepada siapa? Kepada Nabi. Berarti Nabi, itu berarti Allah Subhanahu wa taala punya kemiripan dengan makhluk. Ya. Tetapi meski demikian, karena ada ini ayat yang tadi kita baca, penggalan ayat yang tadi kita baca, laisa kamitslihi syai'un, ini adalah ayat yang harus dipegangi betul-betul oleh setiap kaum muslimin. Dan setiap kaum muslimin megang ini. Karena itulah mereka mengatakan Allah memang berbeda dengan semua makhluknya. Tapi bagaimana kita menjabarkan Allah katanya alal arsy istawa? Coba kalau dilihat terjemahannya Departemen Agama, Kementerian Agama. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa diterjemahkan apa? Tuhan Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Bersemayam itu ya seperti saya duduk di atas kursi ini, bersemayam duduk. Maaf, kalau duduk butuh apa? Jangan dijawab. Orang duduk butuh sesuatu untuk duduk. Nah, apakah Allah berarti punya itu juga? Na'udzubillah. Ketika berhadapan dengan hal-hal semacam ini, para ulama yang tidak punya para pemikir yang tidak punya malu mengatakan, ya sudah, Allah menyebut dirinya duduk di atas singgasana, ya berarti Allah duduk di atas singgasana. Allah menyebut dirinya punya mata, berarti Allah punya mata. Allah menyebut dirinya punya tangan, ya berarti punya tangan. Permasalahannya, tangannya Allah kayak apa? Kalau Allahnya akbar, berarti tangannya sangat besar dong. Jawabannya mereka apa? Jawabannya mereka, Allah punya tangan, tetapi tangannya beda dengan tangan kita. Yang jelas punya tangan. Allah punya mata, punya, tapi yang jelas bukan seperti matanya makhluk. Allah punya kaki, punya, tapi tidak seperti kakinya makhluk. Dalilnya apa? Kok dikatakan seperti itu? Laisa kamitslihi syai'un. Lihat, perhatikan ya. Mereka yang mengatakan Tuhan punya mata, punya tangan, punya kaki, punya wajah, mereka mengatakan Tuhan beda dengan makhluknya. Tetap menggunakan ayat ini. Berarti kalau Allah punya mata, punya tangan, punya kaki, punya wajah, beda dengan wajah, kaki, tangan, dan matanya makhluk. Jelas? Imam Malik mengomentari. Komentari Imam Malik ini yang dijadikan sandaran oleh para ulama, rata-rata ulama Asy'ariyah, ulama-ulama Ahlus Sunnah, khususnya di Indonesia. Seringkali mengutip kata-katanya Imam Malik. Ketika Allah SWT berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arasy, katanya Departemen Agama. Kalau kita terjemahkannya bukan itu. Ala kulli hal, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Imam Malik menggunakan kata istawa itu seperti terjemahnya Kementerian Agama. Dia mengatakan begini, al-istiwa'u ma'lum. Kalau mau dicatat, catat. Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu semua orang paham apa arti kata istawa. Semua orang tahu. Al-istiwa'u ma'lum. Loh, kemudian istiwa model apa? Wal kaifu majhul. Bagaimananya istiwa tidak diketahui, majhul. Was-su'alu anhu bid'ah. Boleh nggak kita tanya, gimana ya istiwanya Tuhan di atas singgasana ya? Kan orang kalau mau duduk itu kan butuh maaf bagian belakang kan ya, supaya bisa duduk. Kalau orang nggak punya bagian belakang kan nggak bisa duduk. Berarti Allah maaf punya seperti itu. Katanya Imam Malik, was-su'alu anhu bid'ah. Nggak boleh orang bertanya tentang masalah ini, tentang masalah bagaimana Allah istiwa, itu bid'ah. Nah terus gimana? Ada ayatnya, saya nggak paham, saya pengen tahu, kok nggak boleh tanya, kok nggak boleh? Iya, nggak boleh tanya, tapi harus dipercayai. Wal imanu bihi wajib. Keimanan terhadapnya wajib. Saya ulangi lagi ya, kata-katanya Imam Malik. Al istiwa'u ma'lum. Istiwanya jelas, apa arti istiwa? Semua orang Arab tahu. Wal kaifu majhul, bagaimananya tidak diketahui. Was-su'alu anhu bid'ah, nggak boleh tanya, karena tanya tentang itu bid'ah hukumnya. Yang keempat, wal imanu bihi
wajib. Beriman kepadanya hukumnya wajib. Kalian hafalkan ini ya, bisa untuk bahan untuk ceramah nanti. Al-iman apa namanya? Al-istiwa ma'lum, wal kaif majhul, was su'alu anhu bid'ah, wal imanu bihi wajib. Ini kelompok yang kedua. Kalau kelompok pertama tanpa malu, Tuhan punya mata, Tuhan punya ini, Tuhan punya itu ya. Tapi kelompok yang ini mayoritas ulama-ulama Ahlus Sunnah mengatakan seperti ini, bahwa kita nggak boleh tanya, tapi kita harus percaya, dan tentunya kalau Allah punya mata, matanya Allah berbeda dengan makhluknya. Nah, sebagian lagi, tapi ketika mereka mengatakan seperti itu, bahwa al-kaifu majhul, ketika mereka mengatakan al-kaifu majhul, mereka mengatakan dalil mereka menyebut al-kaifu majhul adalah firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Jadi laisa kamitslihi syai'un itu dalil untuk semua. Nah, kelompok berikutnya, khususnya kelompok Syiah Imamiyah, mereka mengatakan bahwa bukan hanya Syiah saja, kelompok Syiah maupun kelompok para filosof, mereka mengatakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mirip dengan makhluknya. Kalau dikatakan bahwasanya Allah punya mata, punya tangan, punya kaki, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, semua yang disebutkan itu betul, tetapi maknanya bukan mata yang kita pahami, bukan tangan yang kita pahami, bukan kaki yang kita pahami, bukan wajah yang kita pahami. Maknanya adalah makna kiasan. Tangan itu tidak harus berbentuk fisik. Tangan itu bisa berarti apa? Simbol kekuatan. Misal, saya seorang dosen, saya seorang pengajar, saya butuh orang yang membantu saya dalam urusan mengajar. Saya butuh orang yang ada selalu untuk menyempurnakan kegiatan belajar mengajar. Biasanya orang itu disebut dengan asisten. Asistennya namanya siapa? Namanya si Fulan. Lalu kemudian ketika ditanya si Fulan itu siapa? Si Fulan adalah tangan kanannya si dosen Fulan. Disebut dengan tangan kanan. Loh emang si dosen Fulan tuh tangannya lepas gitu? Ya enggak. Ini menjadi sebuah istilah. Tangan kanan itu adalah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan. Ketika Allah mengatakan yadullah mabsutatan bal yadahu mabsutatan, itu untuk menjawab kata-katanya orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan yadullah maglulah, tangan Tuhan terbelenggu. Maksudnya apa orang Yahudi ngomong gitu? Maksudnya katanya orang Yahudi, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan makhluknya, dia tidak mengurusi makhluknya. Makhluknya dibiarkan kayak gitu aja. Lalu yang mengurusi siapa? Yang mengurusi ya Tuhan-Tuhan kecil, ya para malaikat yang mengurusi. Bukan lagi Tuhan, Tuhan tidak mengurusi. Yadullah maghlulah. Mirip seperti yang dikatakan oleh dalam tanda kutip tentunya ya, bukan mirip dalam tanda kutip. Nah, seperti kata-katanya Mu'tazilah yang mengatakan setelah Allah menciptakan kita, Allah tidak campur tangan dalam urusan kita. Semua perbuatan kita adalah murni tanggung jawab kita. Seperti itu. Yadullah maglulah, katanya Allah, tangan Tuhan tidak terbelenggu. Tangan Tuhan itu terbuka. Terbuka dalam arti apa? Dia berbisa untuk dan mampu, mau dan selalu mengurusi makhluk-makhluk. Bal yadahu. Perhatikan firman-Nya Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan. Tangan Allah terbuka. Untuk apa terbuka? Yunfiqu kaifa yasha. Dia akan memberikan sesuai dengan apa yang dia maukan. Berarti ini bahasa kiasan. Si Fulan tangan panjang, emang tangannya panjang? Bukan. Dia tukang apa? Nyolong. Ya kan? Itu si Fulan muka tembok, emang mukanya tembok? Bukan. Kalau tembok itu kan nggak ada rasa malu, ya wajahnya dia kayak itu, mukanya kayak itu. Bukan berarti kemana-mana dia bawa tembok, bukan. Itu bahasa kiasan. Yang paham dikit dong dengan bahasa kiasan. Kata pertama bahwa yang Allah sebutkan dengan sifat-sifat itu adalah kiasan. Yang kedua, kalau berbicara mengenai masalah
anggota tubuh yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang kemudian dinisbatkan kepada dirinya, ketahuilah bahwa kalau dikatakan Allah memiliki tangan, kaki, wajah, dan yang lainnya, berarti Allah butuh kepada hal-hal itu. Allah butuh kepada mata. Karena kalau tanpa mata dia bukan Allah. Dia butuh kepada tangan. Jika tidak punya tangan, maka dia bukan Allah. Tangan fungsinya buat apa? Buat memegang, buat memberi, buat apa? Nah, kalau Allah tidak punya tangan, berarti tidak bisa melakukan perbuatan yang digunakan dengan tangan. Ketika Allah punya wajah, berarti kalau nggak ada wajahnya, berarti Allah nggak bisa pikirkan sendiri deh ya. Ini bahasa-bahasa kiasan. Kalau Allah butuh sesuatu, berarti bertentangan dengan firman Allah. Allahus Samad. Allah tidak butuh pada apapun juga. Atau bertentangan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan, Innallaha ghaniyun wa antumul fuqara wallahu ghani. Allah maha kaya. Ghani itu bukan kaya dari sisi punya duit ya. Ghani itu artinya tidak butuh kepada siapapun. Allah itu nggak butuh. Nah, kalau Allah butuh kepada sesuatu, berarti dia sudah bukan Tuhan lagi. Karena memiliki kebutuhan. Dalam filsafat dikatakan sesuatu yang wajibul wujud, wujudnya dia wajib, berarti ketika dia menjadi maujud, dia tidak butuh kepada apapun untuk menjadi maujud. Nah, ketika dia sudah ada, sudah maujud, berarti apa? Dari semua sisi yang dibutuhkan untuk wujud, maka dia tidak butuh karena sudah ada pada dirinya. Nah, kalau seandainya dia ada bagian pada dirinya yang bisa membentuk dirinya supaya dia menjadi wajibul wujud, berarti dia butuh kepada bagian itu. Kebutuhan bertentangan dengan wajibul wujud. Karena itulah Allah menyebut dirinya dengan Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu, tapi dia tidak bergantung kepada sesuatu. Allah Ghani. Nah, ini perselisihan pendapat di kalangan para teolog, kalangan para mutakallimin, muslimin, kalangan kaum muslimin dalam ilmu kalam adalah perdebatan yang cukup panjang. Saya harapkan kalian, insya Allah setelah kelas ini, kalian bisa membaca tulisan-tulisan, ya secara singkat saja, setidaknya kalian tahu ada kelompok mujassimah. Mujassimah itu kelompok yang mentajsimkan Tuhan, membayangkan Tuhan itu jisim. Tuhan itu jisim. Ada nggak di antara kalian yang pernah membaca Perjanjian Lama? Bible, Alkitab. Ada? Kalau saya dulu pernah belajar kristologi dan saya punya Bible dulu, punya Injil. Nanda, Ustaz. Nanda pernah. Pernah ya? Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama ada kisah menarik. Kisah menariknya apa? Kisah menariknya adalah ketika Adam berada di surga, lalu kemudian Nabi Adam memakan buah yang terlarang itu, sehingga auratnya terbuka, dia dan istrinya Hawa berada di surga, mereka bersembunyi di balik pepohonan. Kenapa? Karena Tuhan sedang berjalan-jalan di dalam surga. Tuhannya berjalan-jalan, Adam sembunyi dari pandangan Tuhan. Itu bisa sembunyi ya? Ini artinya apa? Membayangkan Tuhan seperti makhluk. Atau misalnya ada kisah lagi di dalam kitab Perjanjian Lama antara Tuhan dengan Nabi Daud. Nabi Daud pernah bergulat dengan Tuhan dan menang. Tuhannya kalah sama Nabi Daud dalam gulat itu. Nah, ini Tuhan kok seperti itu. Dibayangkan Tuhan seperti makhluk untuk menunjukkan bahwa Daud adalah seorang yang super, punya memiliki kekuatan yang hebat. Nah, ini hal semacam ini ternyata pemikiran tajsim sudah ada dan pada umat-umat yang terdahulu. Dan pemikiran tajsim itu sebenarnya datang dari apa? Datang dari agama-agama berhala, agama-agama yang menyembah berhala. Kalau kita tahu Kristen, pemikiran tentang Tuhan Allah punya anak, Yesus ketika lahir dari rahimnya Maria tanpa adanya seorang ayah, berarti bapaknya adalah Tuhan. Itu kan teori-teori yang menyebutkan bahwasanya Yesus seperti Tuhan itu seperti manusia. Itulah. Dan itu
keyakinan Kristen semacam itu, menurut penelitian ya tentunya, walaupun kita harus akui penelitiannya ini didukung oleh para muslimin. Kalau orang Kristennya nggak mau menerima, tidak mau mengakui bahwasanya ini adalah penelitian. Dalam penelitian itu dibuktikan oleh para peneliti Muslim bahwa pemikiran Yunani dari berhala-berhala versi Yunani dan Romawi kuno. Kemudian jadi Kristen itu dikombinasikan dengan kepercayaan berhalaisme yang mereka miliki. Muncul semacam itu. Dan di dalam Islam pun ada kelompok-kelompok yang semacam itu. Mungkin karena terpengaruh oleh akidah-akidah dan kepercayaan-kepercayaan Kristen dan Yahudi yang sudah terubah, yang sudah diubah-ubah itu ajarannya. Aspek berhalaisme kemudian masuk ke dalam Islam dan memberikan pemikiran-pemikiran yang seperti itu dengan kaum muslimin. Nah, ini pembahasan kita pada hari ini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Nggak ada? Berarti yang bagaimana dengan ayat yang itu, Ustaz, yang ila rabbiha nadhira? Ila rabbiha nadhira. Apa artinya ila rabbiha nadhira? Ya, itu kan kebanyakan yang nanti itu kita setelah meninggal dan ketika sudah itu bisa melihat Tuhan. Melihat Tuhan. Oke. Kata nadhara yanzuru artinya melihat. Melihat. Nadhara yanzuru nadhran wa manzaran fahuwa nadhirun. Berarti nadhir adalah yang melihat. Yang melihat siapa? Melihat Tuhan. Ya. Begini, kalau dikatakan melihat Tuhan, kata nadhara yanzuru tidak berarti melihat saja. Coba saya mau tanya kepada kalian, kalau kalian ngomong sama teman, tungguin saya ya, bahasa Arabnya apa? Tunggu, bahasa Arabnya apa? Intadhir. Intadhir. Intadhir berasal dari kata apa? Kalau huruf-huruf tambahannya dihapus, kan itu kan menggunakan wazan infa'ala. Ya. Ifta'ala. Intadhara ifta'ala. Kalau hamzah wasal dan taknya dibuang menjadi apa? Nadhara. Menjadi apa? Nadhara. Berarti nadhara arti keduanya apa? Menunggu. Menanti, menunggu. Ila rabbiha nadhira. Artinya mereka menunggu, menantikan. Pandangan mereka, mata mereka menantikan curahan rahmat dari Allah. Pandangan mereka menantikan dapatnya pahala-pahala dari Allah. Mengharapkan ridwan dari Allah. Ila rabbiha nadhira. Itu kalau kita mengartikannya dengan kata intadhara itu. Tapi kalau kita artikan dengan kata nadhara yang berarti memandang, bukan memandang wajahnya Allah, tapi memandang apa? Memandang rahmatnya Allah dan kebesaran Allah. Begitu. Tapi kan kebanyakan ceramah-ceramah dan lain sebagainya juga, bahkan di kitab-kitab tafsir Ahlussunnah juga kan mengatakan bahwa kita nanti di hari kiamat itu bisa melihat Allah. Gitu, Ustaz. Ya. Berarti sama saja itu perbedaan kayak tajsim ya, Ustaz ya? Atau gimana, Ustaz? Begini. Kalau kita bertanya kepada para ulama Ahlussunnah, kelompok Asy'ariyun misalnya, ketika mereka meyakini Tuhan bisa dilihat, Allah bisa dilihat dari kiamat, tentunya mereka juga mengatakan yang dilihat bukan mata ini. Mata ini adalah mata apa? Mata akhirat. Akhirat itu keadaannya berbeda dengan ini. Berbeda, sama sekali berbeda. Jadi bagaimana yang prosesnya bagaimana, melihatnya itu bagaimana? Nggak ada yang tahu. Itu biar serahkan di urusan di hari kiamat nanti. Jadi bukan dengan mata ini nggak mampu ya, mata fisik ini nggak mampu. Nah kalau bukan mata fisik, kalau mata hati Imam Ali di dunia sedang lihat, ya, dengan mata hati.
Jadi sesuatu yang bukan jisim jangan dilihat dengan jisim. Nah, lanjut, ada lagi? Ada Ustadz. Silahkan. Afwan Ustadz, sering saya kalau nonton video itu, misalnya video ceramah itu biasa perdebatan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika naik ke ars, beliau maksudnya naik yang pada saat Isra itu Ustadz, melihat Allah itu kan juga jadi perdebatan Ustadz. Itu saya belum dapat pencerahan yang maksudnya bukan benar tapi membuka pikiran untuk kita bisa pahami itu Ustadz. Apakah dengan mata itu maksudnya seperti apa, lihat secara langsung Allah itu, ataukah hanya sekedar dengan mata itu Ustadz? Kalau Mohon ini. tanyanya kepada saya mengatakan nggak benar Nabi lihat Allah. Mestinya tanyanya kepada yang ceramah itu. Kalau saya mengatakan enggak, Nabi nggak lihat Allah waktu Isra Mi'raj. Tapi mereka yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah di Isra Mi'raj tentunya mengatakan bukan mata ini, mata di alam sana, ya. Menyaksikan Allah. Jadi tapi kalau seandainya tadi dikatakan sama Imdad itu, kalau kita bayangkan itu kok mirip dengan makhluk. Mirip dengan makhluk. Tapi kalau secara saya keyakinan saya Tuhan tidak bisa dilihat. Nabi Muhammad juga waktu Isra Mi'raj tidak melihat Tuhan. Tidak. Bahwa beliau telah mencapai Sidratul Muntaha benar, Al-Qur'an mengatakan seperti itu. Jibril tidak sampai ke situ, tapi Rasulullah sampai. Kedudukan yang sangat tinggi, keagungan yang sangat tinggi. Tapi apakah kemudian di sana Rasulullah melihat Tuhan? Berarti Tuhan punya tempat dan tempatnya di sana. Kalau nggak di situ nggak ketemu. Berarti kalau Tuhan mengatakan bahwa ada di tengah-tengah kita, yahulu bainal mar'i wa qalbih, bagaimana? Ala-kulal penjelasan mengenai Tuhan bisa dilihat atau tidak sebenarnya simpel. Ada dua mazhab. Satu mazhab mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, satu mazhab mengatakan bisa dilihat. Bisa dilihatnya dengan mata apa? Dengan mata, bukan mata yang ini, tapi mata akhirat, bukan mata dunia. Ini nama itu emang Fahmi Ganteng. Diganti Fahmi sama Idrus kan ya? di ini sama Imdad Ustadz, diganti Oh, sama Imdad gitu. dulu. Ya Ya, biasa ya. suka ngerjain Ustadz apa. Oke, kita akhiri pertemuan kita ini. Insya Allah kalian semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kalau kalian mau melakukan telaah lebih dahulu, silakan kalian telaah juz 19 ya, halaman 48 dan halaman 110. Ya, saya ulangi lagi, pembahasan minggu depan insya Allah Tafsir Al-Mizan juz 19 halaman 48 dan halaman 110. Kalau kalian mau menelaah terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas. Jadi yang belum dapat reward bisa mendapatkan reward insya Allah. Suratnya apa Ustaz? Soalnya biasanya itu di buku asli sama PDF beda Ustaz. Yang dibawakan sama Imdad tadi pas halaman 25. Oh. Betul ya Imdad ya? Punya tadi yang dipakai itu halaman 25 ya? Iya, dari halaman 24 kayaknya Ustaz. 24. Halaman 24. Dia 24 25. Oh, 25 ya. Iya. Yang naskah yang Imdad pegang sama dengan itu. Iya, halaman dimulai dari halaman 25 bagian bawah ya. Nanti Ana share coba. Ya, betul. Ya, tolong di-share nanti juz yang ke-19 halaman 48 dan halaman 100 ya. Oke, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Saya titipkan kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz rekor. Nanti Imdad yang anukan ya, yang list hadir yang